因为3级天盟。那天剑楼若介绍者，此次生命既然不死心，我会打扫好你的房间，等你回来的。可以。好了，省你。我给你介绍一下，这位就是。再喊我天师姐，没看出什么特别。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-579. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 578. Kemarin, Ketua Tian Junyu mengetahui kalau Sekte Daun 1 juga memiliki murid berbakat, yang tidak bukan adalah Mu Yun. Jadi karena itulah Ketua Tian Junyu meminta kepada Igusu agar bisa membawa Rengganggang ke Sekte Daun 1, supaya bisa membawa Mu Yun kemari. Sementara di sisi lain, Mu Yun juga baru saja menyelesaikan pelatihannya. Mu Yun yang baru saja menyelesaikan pelatihannya langsung berhadapan dengan Ming Yuan. Tidaklah butuh waktu lama bagi dia untuk menghabisinya. Tapi masalah kembali muncul karena Tetua Lin Jun tidak ingin membiarkan Mu Yun. Tapi dengan santuinya, Mu Yun menamparnya. Igusu datang untuk menghentikan perselisihan tersebut. Dan setelah semua itu selesai, Mu Yun pun menemuinya di mana dia diminta untuk pergi ke Istana Pedang Langit. Dia menjamin kalau Ketua Tian Junyu tidak akan membahayakannya karena dia itu tertarik kepada Mu Yun. Rengganggang juga memberitahu Mu Yun mengenai aliansi Tiga Kutub yang kemungkinan berhubungan dengan alasan Istana Pedang Langit yang ingin merekrutnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung Mu Yun tidak tahu apa-apa tentang aliansi Tiga Kutub, jadi Rengganggang menjelaskan kalau di atas Istana Pedang Langit ada kekuatan tingkat perak yakni aliansi Langit Tiga Kutub. Di bawahnya ada juga Istana Pedang Langit, Aula Asura, aliansi Obat Surgawi, dan Sekte Api Berkorbar. Keempat kekuatan ini akan berkompetisi setiap 5 tahun sekali. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sedikit murid berbakat yang harus diserahkan ke aliansi Langit Tiga Kutub. Mendengar pola itu mengingatkan Mu Yun kepada sesuatu. Ia tidak menduga selama bertahun-tahun dia pergi, pola di alam peri sama sekali tidak pernah berubah. Mu Yun penasaran selama ratusan tahun itu peringkat Istana Pedang Langit berada di peringkat apa. Ternyata mereka selalu berada di peringkat keempat. Karena itu jugalah penguasa istana menjadi begitu cemas. Ia sangat giat mencari para murid-murid berbakat. Mu Yun paham jadi dia itu akan pergi untuk menemani Rengganggang. Ia sangat senang karena penguasa mudanya mau membantu. Selain itu, kali ini Shen Miao dan juga Li Susu akan ikut bersamanya. Jadi di jalan mungkin akan ada sedikit perselisihan. Mu Yun tidak masalah karena jika mereka tidak kapok, dia akan menghukumnya. Pada keesokan harinya, Mu Yun akan melakukan perjalanan. Tapi sebelum itu, dirinya harus berpisah dulu dengan para gadisnya. Di mana kedua gadis ini tidaklah ingin kalah dan akan terus menunggu kepulangan dari Mu Yun. Bahkan Lin berjanji akan terus mengurus kamar dan kediamannya. 因为3级天盟。那天剑楼若介绍者，此次生命既然不死心，我会打扫好你的房间，等你回来的。 Namun Igusu menghentikan semua itu karena Mu Yun harus segera pergi. Dalam perjalanan itu, Rengganggang harus melapor kepada pos jaga dulu, jadi dia meminta mereka menjaga Mu Yun dengan baik. Shen Miao dan Li Susu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Namun terlihat dengan jelas kalau mereka berdua memiliki niatan tertentu. Benar saja saat Ren pergi, Shen Miao langsung melakukan penyerangan, namun mudah dihindari oleh Mu Yun. Sepertinya pipi Shen Miao harus kembali diberikan pelajaran. Shen Miao tidaklah takut karena sekarang ada Li Susu yang akan membantunya. Mereka tidak akan menghabisinya, setidaknya melumpuhkan satu tangan seharusnya sudah lebih daripada cukup. Mu Yun kembali menamparnya agar dia itu bisa sadar. Li Susu hendak menyerang, tapi Mu Yun mudah menahannya dan memberikan serangan balasan.
Sun Miao masihlah berusaha untuk menyerang, alhasil tangannya pun telah Mu Yun patahkan. Tak hanya sampai di situ saja, Li Susu juga dirinya tampar agar ia bisa lebih baik dalam menjaga juniornya. Karena jika tidak, bukan tangannya saja yang akan patah. Li Susu tidaklah menduga dalam waktu beberapa hari saja, kemampuan yang Mu Yun miliki sudah berubah. 可以。好了，省你。 Ren pun datang sambil menanyakan apa yang telah terjadi. Li Susu yang pipinya sudah merah merona hanya memberitahu kalau dia dan Sun Miao tengah bermain tampar-menampar wajah. Tapi Ren merasa ada yang janggal karena tangan Sun Miao malah patah. Ia beralasan ini terjadi karena energi pelindung Li Susu terlalu kuat hingga tangannya pun terkilir. Ia memintanya untuk tidak perlu khawatir dan lebih baik segera kembali karena ia rindu dengan ibunya. Pada akhirnya mereka pun tiba di Istana Pedang Langit. Di sini ada seorang gadis bernama Tian Xin-er yang sepertinya Ren dan Tian ini sangat dekat. Ren pun memperkenalkan Mu Yun yang berasal dari sekte Pedang Satu Daun. Baginya Mu Yun hanya biasa saja. Ia bingung mengapa ayahnya begitu tertarik kepada Mu Yun. Tian Xin-er pun mengajak Ren Ganggang untuk berlatih karena sudah lama mereka tidak bertemu. Ia pun ingin segera mengajaknya ke kamar. Ren mencoba untuk menolak, tapi Tian Xin-er langsung saja menahannya karena dia tidaklah boleh ragu-ragu di depannya. 我给你介绍一下，这位就是。 再喊我天师姐，没看出什么特别啊。我要看看你功法如何。欲擒故纵，让我陪你。 Dalam perjalanan itu, mereka pun bertemu dengan Xing Tianyu dan dia itu berada di ranah peribumi tingkat 4 dan juga merupakan senior besar mereka. Ia sudah tahu kalau Mu Yun merupakan murid yang dicari oleh ketua istana. Ia tidak heran mengapa pemimpin istana tertarik kepadanya sebab Mu Yun sudah berada di peri manusia tingkat 8. Bagi Ren, ketua istana memiliki sebuah alasan tertentu. Tian Xin-er tidak ingin membuang waktu mereka lagi. Tapi terlihat kalau Xin ini tidaklah suka di saat melihat Tian menggenggam tangan Ren. Jadi di saat perjalanan ke kota Huangquan, dia berjanji akan menghabisi Ren. Karena bagaimanapun ia tidak akan membiarkan siapapun merebut adik juniornya. Kembali ke arah dalam di mana mereka telah bertemu dengan penguasa Istana Pedang Langit. Tian Jinyu yakin kalau Yan Bing dihabisi oleh Mu Yun. Ia membenarkan hal itu yang mana ini membuat Tian Jinyu memuji keberaniannya. Karena itulah dia pun mengajaknya untuk bergabung di bawah Istana Pedang Langit dan menjadi muridnya. Kabar ini membuat Tian Xin-er terkejut pasalnya Ren seharusnya adalah murid terakhir ayahnya. Namun bagi tuan penguasa, menerima murid tertutup lagi bukanlah masalah untuknya. Ia ingin segera mendengar jawaban dari Mu Yun, karena sekarang dia itu hanya memiliki satu jalan saja, yakni menjadi muridnya atau apakah Mu Yun hendak meninggoy. Mu Yun dan tenang memilih menjadi muridnya. Tidak ingin berlama-lama, Tian Junyu pun menanyakan tentang lukisan Bilau Huangquan, sebab dia itu benar-benar penasaran tentang harta ini. 我天剑楼门下，爹，刚刚不是你的？眼下你只有这一击刺门也无妨吗？死，这个聪明人！ Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Mu Yun terlihat tengah berhadapan dengan para siluman ular dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi meskipun begitu, Mu Yun tetap santuy dan berhasil memberikan serangan kepada mereka, yang mengakibatkan beberapa siluman meninggoy. Mu Yun meminta mereka untuk segera berhenti karena ini akan sia-sia saja. Namun para siluman itu justru semakin bersemangat karena jiwa yang sehebat ini merupakan makanan yang sangat lezat. Jadi tidak akan mereka lepaskan begitu saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.